nggak ada yang pamer body seksi leh. Kalau di sosial media aku juga nggak terlalu terbuka juga, banyak lah yang lebih terbuka, lebih tepatnya mungkin ada beberapa yang pakai baju ketat aja, bukan suka juga, pas kebetulan memang harus pakai baju ketat ya, itu aja sih. Jadi bisa dikatakan kayak gimana tuh perawatannya, perawatan dalam artian mungkin kayak perawatan tubuhmu atau mungkin seperti apa? Kalau perawatan biar tetap ideal, memang aku butuh kerja keras. Satu, aku memang ngatur pola makan. Aku udah nggak makan karbo kayak nasi, mie, kentang pun aku udah nggak makan. Jadi memang aku dan sehari aku makan sekali ya. Yang berat ya maksudnya. Sarapan tetap ada, makan malam itu aku ganti dengan buah. Jadi aku makan berat itu di siang aja. Udah itu aja sih. Dan terakhir makan aku di jam 5 sore, jadi after jam 5 aku nggak makan lagi. Kecuali misalnya kumpul atau pas hangout aja. Ya, Tapi bisa dikatakan kayak dirimu memang giat kakak atau seperti apa? kan aku tahun lalu kalau kalian bisa lihat itu berat badan aku 56 kilo. Dan sekarang aku udah hampir 47, berarti 9 kilo ya turunnya ya. Itu memang perjuangan banget. Dan kan 9 kilo itu nggak bisa aku turunin dalam waktu 3 bulan. Jadi memang waktu itu kalau nggak salah turun 9 kilo itu 6 bulan gitu. Jadi itu memang butuh diet yang ketat dan merubah pola makan sih yang susah, karena biasanya malam udah masih makan nih. Kalau zaman aku gendut itu jam 9 masih makan, masih ngemil. Nah sekarang itu bener-bener udah enggak. Nah itu susahnya di situ, kebiasaan yang buruknya kan sebenarnya yang sehat itu terakhir makan jam 7 kan. Nah itu merubah yang lebih bagusnya itu yang butuh proses lama sih. Dan coach itu apa bisa barengin sama olahraga juga nggak? Yes, pasti olahraga. Aku olahraga setiap hari dan itu aku olahraga di tempat aku sendiri. Aku nonton YouTube ya, kayak pegang barbel 1 kilo atau 2 kilo aja yang bisa aku lakukan di rumah aja sih. Tapi bisa dikatakan sekarang kan lagi viral dengan adanya kayak olahraga bulu tangkis, bowling, sama golf juga gitu kan. Yang dirimu sendiri memang hobinya olahraga apa sih? Kalau aku sih sebenarnya gym. Aku tuh sebenarnya hobi banget sama namanya kayak Muay Thai, boxing. Karena aku memang lebih suka di situ. Cuman kalau Muay Thai atau boxing itu rawan biru-biru kan. Nah kalau kita ada syuting atau ada kerjaan itu nggak begitu bisa juga. Jadi biasanya kalau selain aku gym, aku sekarang malah kedepannya pengen kayak olahraga kayak dance gitu, ngikut-ngikut private dance Kayak gitu. pilates gitu kan. Ya yoga, nah kayak gitu. Bisa dikatakan kayak olahraga ringan tapi memang ada hasilnya Ya menurutmu. harus dong, kita olahraga harus ada hasilnya, kalau nggak ada hasilnya percuma kan. Nah kalau kayak memang bulu tangkis itu sekarang kan banyak juga yang memang bener-bener olahraga, memang bener bulu tangkis atau hanya untuk komunitas kan banyak juga. Bisa dikatakan kayak dudukan dudukan pengambilan statement soal game-game apa nggak game-game lagi atau gimana sih kok bisa dijelasin kok berani banget gitu atau seperti apa nih alasan dirimu? Kalau aku orangnya apa adanya ya, maksudnya gini loh, nggak virgin itu tergantung orang menyikapi seperti apa sih statement itu. Contoh nih, aduh kalau ini kayaknya ngomongnya terlalu vulgar ya, misalnya kita basket aja nih, terus jatuh berdarah itu juga dinamakan nggak virgin. Tergantung konotasi apa ya yang menyampaikan, kan banyak banget orang yang mungkin edukasinya nggak gimana ya. Terus ada juga yang terlalu menganggap itu hal tabu ya. Kalau aku kan cuman ngomong apa adanya. Nanti kalau itu kan statement itu aku buat karena pertanyaannya mengejar. Kalau aku ngomong oh enggak, aku masih perawan, nanti dikejar lagi. Oh kamu perawan gini-gini, tetap dapat hujatan lagi. Mending kalau aku ngomong apa adanya. Cuman statement itu bukan berarti menjadikan aku itu orang yang gampang didapatkan juga. Kan seperti itu sebenarnya. Bisa dikatakan kayak statement itu banyak nggak sih kalau untuk dilakukan kayak yang tadi dibilang Banyak banget. Cuman kan aku orangnya nggak terlalu, aku orangnya tuh terlalu open, terlalu apa adanya.
nggak lebih ke Muna juga sih, ngomong apa adanya gitu. Tapi Kak bisa dikatakan ini kan bisa dibilang sampai kapan sih masih diri sendiri? Emang enak sendiri. Sebenarnya gini loh, bukan berarti kan banyak banget ya, kamu sendiri pasti begini-begini. Enggak, jujur aku orangnya terlalu perfeksionis. Kedua, aku sedikit ada sakit OCD. Jadi aku sampai sekarang pun tinggal sama orang itu, even itu orang tua aku aja, aku masih belum bisa. Kenapa? Karena aku kadang nih tempat tidur aja kalau habis aku dudukin aku rapiin lagi gitu. Jadi aku tuh masih ada kebiasaan-kebiasaan gitu. Nah, itu masih belum bisa aku terima kalau misalnya aku berpartner atau terus yang kedua nih, kalau kita punya pasangan tuh kalau kita nggak bisa explore karir kita lebih jauh, pasti nggak boleh deh ini deh, jangan deh ini itu dan itu, jadi nggak ada bebasnya gitu loh. Itu aja sih. Untuk sekarang sendiri memang masih belum jomblo atau seperti apa sih? Hmm, Gimana nih? Kalau dibilang jomblo iya, tapi aku memang belum kepikiran untuk ada beberapa mungkin yang ngedeketin kemarin-kemarin, tapi ujung-ujungnya nggak cocok di aku gitu. Dan aku orangnya kan gampang ilfil juga gitu, agak-agak susah itu aja sih. Artinya memang dirimu kayak ada kriteria-kriteria khusus nggak sih kalau di pasangan sendiri nih Kak? Satu ya Kak, aku memang dari dulu udah terbiasa hidup sendiri. Jadi sejak papa aku meninggal, aku diharuskan untuk bekerja sendiri, membantu orang tua mama aku. Jadi jadi itu terbentuk dari masa aku muda, itu terbentuk sampai sekarang yang aku hanya bisa tinggal sendiri gitu loh. Aku nyaman dengan sendiri. Nah, bukan berarti gimana ya, kamu tuh pilih-pilih gini ini, enggak juga. Kriteria itu menurut aku yang penting nggak nyusahin, bertanggung jawab, baik, itu aja sih. Satu iman, udah. Oh untuk kayak kayak katanya nih kabarnya dirimu memang sedikit insecure. Benar Mm-mm. nggak sih Kak? Insecure itu pasti harus dong. Kalau setiap manusia tidak ada rasa insecure, itu tandanya sombong. Insecure itu harus ada. Jadi itu yang membuat kita itu setiap hari belajar lebih baik, lebih baik, lebih baik aja gitu. Kalau insecure pasti ada. Karena yang di atas aku jauh lebih banyak. Ngomong cantik di atas lebih cantik banyak. Ngomong seksi di atas lebih seksi banyak banget. Jadi kita harus ada rasa insecure tapi tidak mengganggu dengan rasa yang kita miliki ya. Bisa dikatakan kayak yang tadi dirimu bilang Kak, kalau misalkan ada yang cantik otomatis ada yang bukti apa kayak badan sendiri ngelihat cewek-cewek sisi kayak cantik itu seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana? Kayak misalkan badan dia tinggikan padahal dirimu ngeliatnya biasa aja gitu atau orang lain juga ngeliatnya biasa aja. Mm-mm. Ketidakpedean dirimu dalam hal yang kayak gue kayaknya masih gendut nih untuk target Kalau aku lebih hal ke gitu tuh biasanya aku lebih iri sama orang yang gila ya dia bisa berprestasi gitu. Aku bisa nggak ya? Aku kayaknya harus bisa. Kalau untuk penampilan sih setiap manusia itu punya punya namanya cantik, tampan itu kan relatif. Kalau aku bilang oh dia cantik belum tentu kamu bilang dia cantik. Jadi menurut aku lebih suka insecure ngelihat orang yang berprestasi sih, kayak misalnya contoh oh dia gila ya keren banget ya, lebih ke gitu. Kalau misalnya kayak penampilan badan gitu ya, itu setiap orang juga punya keunikan masing-masing. Misalnya standar orang kadang-kadang oh cantik itu harus putih, bagi aku cantik itu nggak harus putih. Misalnya contohnya sampai sekarang aku nggak pernah suntik putih gitu kan. Misalnya cantik itu memang harus lebih dijaga, kulitnya lebih sehat, kayak gitu-gitu aja.